Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi kita akan membahas soal evaluasi limit yang minggu lalu diberikan. Nah, jadi kita akan bahas tentang soal-soalnya, beberapa soal-soalnya ya. Kita akan mulai dari soal yang paling dasar terlebih dahulu. Kita mulai pada nomor 1, kita diberikan tabel nilai fungsi dari fx ketika X-nya itu mendekati 7. Yang ditanya di sini adalah bahwasanya ketika nilai limit X-nya itu mendekati 7 dari kanan ya, dari nilai limit yang ditanya di sini adalah limit X mendekati 7 dari fx ketika didekati dari kanan. Nah, bagaimana saya tahu didekati dari kanan? Karena di sini ada simbol positif, artinya dia didekati dari kanan. Nah, ketika dia didekati dari kanan, berapa nilai daripada fx ya? Nah, saya harus agak mengulik terlebih dahulu teori dasarnya gitu ya. Nah, kita mengetahui ada suatu teorema dari limit, yaitu limit itu dikatakan ada nilainya atau tidak ketika limitnya itu ketika didekati dari kanan ya, yaitu misalkan limit X mendekati suatu nilai, katakanlah A, didekati dari kanan dari fungsi fx, itu sama nilainya dengan limit dari X mendekati A negatif dari fx. Jadi cara membacanya, limit itu dikatakan ada nilainya ketika nilai daripada limit daripada fungsi tersebut ketika didekati dari kanan sama nilainya dengan limit daripada fungsi tersebut ketika didekati dari kiri gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini limit X menuju A, X menuju 7 positif dari fx itu harus sama dengan limit X menuju 7 negatif dari fx untuk dikatakan bahwa nilai limit tersebut ada gitu ya. Nah, sekarang saya akan mengulik maksudnya didekati dari kanan dan didekati dari kiri itu bagaimana gitu ya. Ya. Kalau didekati dari kanan intinya sebegini. Intinya adalah bahwa kita lihat di sini kita punya set data seperti ini. Nah, nilai yang mau kita cari kan ketika limit X-nya itu mendekati 7. Berarti angka 7 ini ya, angka 7 ini jadikanlah itu sebagai patokan. Sebagai patokan gitu ya untuk menentukan dia didekati dari kanan atau didekati dari kiri. Oke. Jadi kan angka 7 ini tengah-tengah gitu ya. Nah, nilai X didekati dari kanan artinya nilai X-nya itu didekati dengan nilai input X-nya itu lebih besar daripada 7 ya. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai inputnya itu kan kalau mau didekati dari kanan berarti nilainya harus yang apa? Nilainya harus yang X-nya itu lebih dari 7. Berarti ya ini 7,01, 7,01, 7,18. Berarti yang kita lihat ini adalah bagian yang di kanan sini ya. Nah, ini adalah kita lihat bahwasanya X-nya itu dia lebih daripada 7 ya. Ingat ya bahwa 7 kita jadikan angka patokan. Nah, kita lihat bahwa untuk mencari nilai limit X-nya itu mendekati 7 dari kanan, berarti X-nya itu harus lebih besar inputnya daripada 7. Karena kan 7 yang kita jadikan patokan. Nah, kita lihat di sini. Ketika dia mendekati 7 dari kanan gitu ya, dari angka yang lebih besar daripada 7, dia nilai fx-nya, nilai ininya ini, tabel yang di kanan ini, dia mendekati ke angka berapa? Polanya ya. Sekarang kita lihat polanya. Nah, kita lihat bahwa kalau di 8 dia 2,93. Kalau 7,1 2,99. 7,01 2,9929. 7,001 dia 2,9999929. Nah, kita lihat bahwa ketika input X-nya itu mendekati 7 gitu ya, mendekati 7. Nah, kita lihat bahwa fx-nya itu juga dia sepertinya mendekati suatu nilai ya. Nah, mendekati suatu nilai. Nah, ini bisa kita pakai logika dasar ya bahwa ternyata nilainya adalah 3 ya. Karena lihat ya, semakin dia mendekati 7 ya nilai input X-nya ini, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 3 gitu ya. Berarti limit kok saya bisa katakan limit X menuju 7 positif dari fx ini adalah sama dengan 3.
Ya berarti jawabannya daripada soal ini adalah yang D. Namun sekarang bagaimana kalau saya tanya limit X mendekati 7 dari kiri ya, negatif. Kalau dari kiri artinya ya nilai X-nya ini kita dekati dari angka yang angka yang kurang dari 7. Kalau tadi kita masukkan nilai X-nya itu inputnya itu lebih besar daripada 7. Nah, ketika kita ingin mendekati dia dari kiri, maka berarti kita mendekatinya dari X dari kita mendekati kita mendekati fungsi tersebut dengan inputnya itu yang kurang dari 7. Ingat ya bahwa 7 kita jadikan patokan ya. Nah, berarti kita lihat di sini. Kalau yang kurang dari 7 berarti ya 5, 6, 6,1 itu kan lebih kecil daripada 7. Kita lihat kalau 5 dia 1,55 ya. Nah, ini kita lihat polanya ketika X-nya itu mendekati 7 dari kiri ya, dari angka yang inputnya itu lebih kecil daripada 7, maka nilai fx-nya berapa? Ini ada kesalahan ya, ini harusnya 1,504 ya. Nah, nah, kita lihat bahwa ketika dia X-nya 5, dia 1,583. Ketika dia 6, 1,54, 6,1, 1,53, 6,9, 1,504, 6,99, 1,504, 6,99, 1,5004. Kita lihat bahwa ketika X-nya itu dia mendekati daripada nilainya 7, ketika X-nya didekati menuju 7 dari kiri ya, dari angka inputnya itu lebih kecil daripada 7, maka dia converging atau menuju ke satu nilai ya. Bahwa kita lihat kalau misalkan kita lihat polanya ya. Polanya yang ini ya, lihat yang ini, dia menuju ke angka berapa? Ke angka 1,5 ya. Ke 1,5 ya. Lihat ya bahwa bisa saja pada saat dia 7 nanti 1,5. Pokoknya kita lihat angkanya itu dia menuju berapa? 1,5. Maka limit X mendekati 7 dari kiri adalah dari fx itu adalah 1,5 atau 3/2 ya. Nah, sekarang saya tanya apakah limit X mendekati 7 dari fx ini ada nilainya? Ada nggak nilainya? Ya. Ya, ingat ya bahwa syarat adanya nilai dari suatu limit adalah ketika dia didekati dari kanan dan ketika dia didekati dari kiri itu nilainya sama. Kita lihat bahwa limit daripada fx ini ketika x yang mendekati 7 ya. Sekarang kita lihat yang kanan. Kalau yang kanan, kalau kita dekati fungsi ini mendekati 7 dari kanan, kita mendapat nilainya 3. Namun ketika fx-nya ini kita dekati dari kiri menuju ke 7 ya, kita akan mendapatkan nilainya adalah 3/2. Maka limit x menuju 7 dari fx didekati dari kiri dan limit fx ketika x-nya mendekati 7 dari kanan itu nilainya tidak sama. Maka limit x menuju 7 dari fx ini jawabannya tidak ada. Karena tidak memiliki limit. Karena tidak sama nilai limit kiri dan limit kanan. Jadi ini adalah konsep penting yang harus dipegang ya. Jadi intinya suatu limit itu ada nilainya ketika limit kirinya dengan limit kanannya itu nilainya sama. Ketika dia tidak ada nilainya, bukan tidak ada ya. Ketika dia berbeda nilainya, maka tidak ada limit. Nah, berbeda lagi ketika limit x menuju 7 positif dari fx adalah 3 dan limit x menuju 7 dari kiri dari fx itu adalah sama-sama 3 juga. Jadi limit kiri dan limit kanannya sama-sama 3. Nah, baru kalau seperti itu bisa saya bilang bahwa limit x mendekati 7 dari fx itu adalah sama dengan 3. Jadi seperti itu ya. Intinya kalau limit kiri dan limit kanan berbeda, maka tidak ada nilainya limit tersebut, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini sebetulnya konsepnya agak sama nih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nilai ini. Diketahui fungsi fx adalah sebagai berikut. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 1 untuk x lebih dari min 2, kurang dari min 2 dan fx sama dengan min 2x min 1 untuk x lebih dari min 2. Nah, nilai limit x mendekati min 2 dari fx itu berapa ya? Ini cukup menarik gitu ya, teman-teman ya. Jadi intinya si fx ini dia memiliki dua fungsi.
Si fx ini dia memiliki dua fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah x kuadrat min 1 ketika inputnya atau nilai x-nya itu adalah kurang daripada min 2. Nah, cuman ketika x-nya itu atau inputnya itu lebih dari min 2, maka berlaku fungsi yang ini. Min 2x min 1. Gitu ya. Min 2x min 1. Jadi ada dua fungsi dalam jadi ada dua fungsi nih dalam satu fx gitu ya. Di fx ini ada dua fungsi. Yang fungsi tersebut akan bisa dijalankan untuk x tertentu, untuk nilai input tertentu. X kuadrat min 1 bekerja ketika x-nya kurang dari min 2 dan min 2x min 1 bekerja ketika x-nya itu lebih dari min 2 atau inputnya itu lebih dari min 2. Nah, kita lihat bahwa di sini ini sebetulnya masih berhubungan dengan apa namanya? Dengan teorema limit kiri dan limit kanan. Kita tahu bahwa limit x menuju A dari fx itu ada nilainya ketika limit x didekati dari kiri, ketika limit fx ini ketika didekati dari kiri itu sama dengan nilainya limit x limit dari fx ketika x-nya itu didekati dari kanan ya. Katakanlah kita punya fungsi kita punya grafiknya seperti ini ya. Seperti inilah ya. Nah, ini misalkan min 2, ini yang jadi patokan gitu ya. Nah, katakanlah x kuadrat min 1 ini ya. X kuadrat min 1 ini fungsinya seperti ini gitu ya. Nah, namun pada saat ketika x-nya inputnya lebih dari min 2 ya, maka dia akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Berbeda. Yang harusnya dia continue gitu ya. Yang harusnya dia continue cuman karena dia fungsinya berbeda lagi ya ketika untuk x-nya lebih dari min 2, maka grafiknya akan berbeda pula gitu ya. Gambarannya seperti ini. Nah, intinya ketika limitnya itu didekati limit x menuju A dari fx itu ada ketika dia didekati dari kiri nilainya sama dengan dia didekati dari kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau grafik ini berarti limitnya tidak ada ya. Kenapa? Karena katakanlah ketika dia didekati dari kiri, dia nilainya katakanlah di sini A. Namun ketika didekati dari kanan ya, dari kanan kan berarti nilai x-nya yang inputnya itu lebih besar daripada min 2. Berarti dari kanan ya dari sini nih ya. Nah, ketika dia didekati dari kanan maka katakanlah nilainya nilainya adalah B. Maka ketika dari kiri nilainya A, dari kanan nilainya B. Nah, berarti tidak ada limit tersebut ya. Oke, nah kalau lihat di sini ya, limit x mendekati min 2 dari fx itu berapa? Ya udah, kita lihat bahwa berarti kan yang jadi patokan adalah min 2 gitu ya. Yang jadi patokan adalah min 2 gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa mengecek ada atau tidaknya limit ini dengan tinggal memasukkan nilai min 2-nya ke dalam sini gitu ya. Nah, ini berarti untuk limit kiri ya gitu ya. Limit kiri. Ini untuk mengecek limit kirinya dan ini untuk mendapatkan limit kanannya. Ya, limit kanannya. Seperti itu. Karena yang jadi patokan kan min 2 gitu ya. Yang jadi patokan min 2. Katakanlah ketika x-nya lebih dari min 2, grafiknya seperti ini gitu kan ya. Nah, ketika limit x-nya itu kurang dari 2, grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, yang mau kita cek apakah ketika dia didekati dari kanan itu nilainya sama dengan ketika dia didekati dari kiri. Kalau dia ada kalau dia nilainya sama berarti ada limitnya. Tapi kalau nilainya berbeda maka tidak ada. Ya udah seperti ini. Sebetulnya kita tinggal menggunakan substitusi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cek limit kiri. Kalau limit kiri berarti karena yang jadi patokan adalah x-nya min 2 ya. Karena kan dia mendekati min 2, berarti yang jadi patokan adalah min 2. Kalau yang kurang dari min 2, berarti dia didekati dari kiri. Berarti yang dari kiri itu berarti yang ini, x kuadrat min 1. Nah, kita kan mau mencari ketika dia x-nya mendekati min 2. Berarti tinggal substitusi nih ya. Berarti limit kirinya, limit x mendekati min 2 dari kiri. Dari fungsinya apa? Fungsi yang dimasukkan adalah x kuadrat min 1.
Nah, ini kita bisa tinggal pakai metode substitusi, berarti min 2, ya kan, karena mendekati min 2 dikuadrat min 1. Berarti 4 dikurang 1, 3. Ini untuk limit kirinya. Kalau limit kanannya, ya, limit kanan kan berarti dia didekati dengan nilai inputnya itu yang kurang dari patokannya. Patokannya dalam min 2. Berarti kita harus cari nilai limitnya ketika X-nya itu didekati dari kanan. Ketika inputnya itu lebih dari min 2 dari patokannya itu ya. Berarti secara matematis limit X menuju min 2 positif dari fungsinya yang mana sekarang? Karena kita inputnya itu untuk X-nya dari kanan gitu ya. X-nya itu dari kanan, didekati dari kanan, berarti X-nya itu lebih daripada min 2 pasti, karena dari kanan. Ya, kalau lihat dari grafik ini min 2, didekati dari kanan berarti dari sini, dari sini, dari sini. Kalau dari sini kan berarti nilai X-nya di sini, ini kan X, X-nya di sini pasti dia lebih dari min 2. Sedangkan yang di area kiri sini, pasti dia itu kurang dari min 2. Berarti karena X-nya lebih dari min 2 inputnya, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi yang min 2X min 1. Maka tinggal masukkan ini nilai min 2. Berarti min 2, ini min 2, min 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ternyata limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 3. Berarti ada nggak limitnya? Ada. Berarti berapa nilainya? 3. Berarti limit X mendekati min 2 dari fx itu adalah 3, Kak, ya. Nah, ini adalah nilainya. Jelas ya, saya rasa ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Silahkan kalau misalkan ada yang kurang dimengerti bisa di komen atau di komen ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini masih soal dasar banget bahkan ya. Ini dasar banget. Sekarang kita lihat di sini nah, di sini limit Y mendekati 2 dari bla 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 itu berapa? Oke. Gampang ini sebetulnya ya, gampang. Sebetulnya tinggal kita substitusi ya. Kalau misalkan kita substitusi, kita lihat dulu apakah kita akan terlibat dengan pembagian tak tentu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita coba masukkan nilai Y-nya sama dengan 2, gitu ya, maka kita tidak akan mendapatkan bentuk tak tentu ya. Sebetulnya kita mendapatkan, untuk kita tahu bahwa kalau kita substitusi itu kita dapatnya bentuk tak tentu atau enggak, itu kita tinggal lihat bawahnya. Kalau bawahnya itu tidak menghasilkan 0, gitu ya, tidak menghasilkan 0, bawahnya itu maksudnya penyebut ya, jadi Y plus 4-nya kalau dalam hal ini ya, dalam soal ini. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai Y-nya itu sama dengan 2, lalu penyebutnya itu tidak sama dengan 0, ya maka kita tidak mendapat bentuk tertentu. Jadi kalau soal ini tinggal kita substitusikan aja nilai Y sama dengan 2. Jadi limit, saya tulis ulang, limit Y mendekati 2 dari 4Y pangkat 3 plus 8Y per Y plus 4 pangkat sepertiga. Masukkan nilai Y sama dengan 2, berarti ini kita bisa substitusi ya. Jadi 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 8 dikali 2 per 2 ditambah 4 sepertiga. Maka ini tinggal kali-kali sederhana ya. 4 kali 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4, 32 plus 16 plus per 6 per sepertiga. Maka ini jadinya 48 per 6 sepertiga. Berarti ini 8 pangkat sepertiga. Kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali sepertiga. Nah, ini 3 kali sepertiga ya. Ingat sifat eksponen. Sifat eksponen kalau ada A pangkat B kali dipangkatkan lagi dengan C, ini sama saja dengan A pangkat B kali C. Jadi ini 3 kali sepertiga. Jadi 3 kali sepertiga ya 1. Jadinya 2 pangkat 1 ya 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gampang. Sekarang kita coba nomor 4 ya. Nomor 4. Kalau kita lihat nomor 4 di sini, ini salah, masih salah. Soal yang sama. Oke. Sekarang kita lihat sini ya. Nilai limit X mendekati min 2 dari 2X kuadrat min 8 dibagi dengan X plus 2 itu sama dengan berapa? Nah, cek apakah dia itu bentuk tak tentu atau tentu.
Kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita masukkan nilai min 2-nya ke dalam sini berarti min 2 plus 2 dibagi dengan 0. Udah, kalau dibagi dengan 0 pasti ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus mengubah atau memodifikasi bentuk fungsinya ya. Sekarang kita lihat sini gitu ya. Nah, nilai kan limit x mendekati min 2 dari 2x kuadrat minus 8 per x plus 2. Kita bisa manipulasi bentuknya menjadi 2-nya kita keluarin. Jadinya 2 dikali x kuadrat minus 4 ya. Ini kan kalau misalkan kita balikin nih, masukin dalam lagi, jadinya 2x kuadrat minus 8. Jadi tidak mengubah nilainya, kita hanya memanipulasi bentuknya. Jadi 2-nya kita keluarin. Dibagi dengan x plus 2. Good. Nah, ini limit x mendekati 2 dari 2 dikali x kuadrat minus 4. Ingat ya, sifat apa? A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. A kuadrat min B kuadrat ini sama saya dengan X kuadrat min 4 itu kan 2 kuadrat. Jadinya ini X-nya ini sebagai A, 2-nya ini sebagai B, maka A plus B berarti X plus 2, A min B berarti A-nya X, B-nya 2. Berarti X dikurang 2. Berarti ini jadi X plus 2, X min 2 per X plus 2. Ini dalam kurung juga nih ya. Nah, maka X plus 2 bisa kita coret. Tinggal tersisa 2 dikali X min 2. Ya, ya udah kalau seperti ini tinggal substitusi. Ini bukan 2 ya, sorry. Ini min 2. Min 2, ini min 2, min 2. Nah, kita masukkan nilai min 2 jadinya 2 dikali min 2, ini jadinya 2 kali min 4, jadinya min 8. Jawabannya adalah yang A. Oke, good. Sekarang kita lihat nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5. Limit X mendekati 2 dari fungsinya 4 min X kuadrat per 3 min akar X kuadrat plus 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama, kalau misalkan kita masukkan nilai X-nya sama dengan 2, ternyata kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus memodifikasi bentuk daripada fungsi ini. Ya. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa pakai pemfaktoran, karena silahkan dicoba aja, karena nggak akan bisa ya. Ini sebetulnya kan 4 min X kuadrat ini bisa dipecah menjadi 2 min X, 2 plus X. Pakai sifat A kuadrat min B kuadrat ya. Cuman tidak bisa kita sederhanakan, maka kita harus mengalihkan akar sekawan. Mana yang harus kita kalikan akar sekawan? Yaitu yang bawah ini. Kalau ada akar pokoknya berarti yang akarnya itu yang harus diselesaikan dulu, karena itu sumber masalahnya tuh. Maka kita harus mengubah 3 min akar X kuadrat plus 5 ini menjadi akar itu hilang. Pakai sifat apa? Pakai A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi kita kalikan akar sekawan. Saya rasa Anda sudah tahu akar sekawan ya, jadi saya tidak perlu mengulangi bagaimana mengalihkan akar sekawan. Jadi 4 min X kuadrat per 3 min akar X kuadrat plus 5. Nah, yang mau kita selesaikan masalahnya adalah 3 min akar X kuadrat plus 5 ini. Berarti akar sekawan dari ini adalah tinggal minusnya ini kita ubah ya menjadi apa? Ini ubah menjadi positif. Nah, jadi kita kalikan dengan positif 3 ditambah ya. X kuadrat plus 5. Yang di atas juga harus dikali gitu ya. Jadi nggak cuma yang bawah doang, tapi yang atas juga. Kenapa kita hanya ingin mengubah bentuknya saja, bukan untuk mengubah nilainya. Kalau ini kan sebetulnya kan 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5, itu kan bisa kita coret, ini 1. Balik lagi ke bentuk awal. Jadi memang kita hanya ingin mengubah bentuknya saja, bukan mengubah nilai. Jadi kita lihat di sini bahwa limit X mendekati 2. Jadi sini 4 min X kuadrat dalam kurung 3 plus akar X kuadrat plus 5 per, ini kan berarti 3 dikurang akar X kuadrat plus 5 dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5 ya, pakai sifat A kuadrat min B kuadrat jadinya 9 min 3 di kuadrat 9 akar X kuadrat plus 5
Jadi akar X kuadrat plus 5 dikuadrat akarnya hilang. Tinggal X kuadrat plus 5. Jadi X kuadrat plus 5. Ya. Maka ini menjadi 4 min X kuadrat 3 plus akar X kuadrat plus 5 per berapa nih? Min X kuadrat plus 4 ya. Betul ya? Betul, ini kan plus 5. Jadi minnya kita distribusikan. Min X kuadrat min 5, oke? Min 5, 9 dikurang 5, 4. Jadi min X kuadrat plus 4. Nah, ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 2 dari 4 min X kuadrat 3 plus akar X kuadrat plus 5 X kuadrat plus 5 per 4 min X kuadrat. Maka kita akan mendapat bahwasanya ini bisa kita coret karena sama ya nilainya ya. Maka limit X mendekati 2 dari 3 plus X kuadrat plus 5. Nah, ini bisa kita substitusi nilai X sama dengan 2. Berarti 3 ditambah 2 di kuadrat, X-nya ganti 2 ya, plus 5. 3 plus 4 plus 5, 3 plus akar 9, yaitu 3. 3 tambah 3, 6. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, gampang kan? Oke. Untuk pembahasannya saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk sisa soalnya nanti akan saya bahas di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.